Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan topik laporan konsolidasi suatu pengantar dalam pengimplementasian ajaran Tringah Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Indonesia, di mana ajaran Tringah ini merupakan salah satu ajarannya. Tringah merupakan implementasi dari seseorang yang telah memiliki ilmu pengetahuan. Seseorang jika telah memiliki pengetahuan atau ngerti tentang suatu hal, maka harus memiliki rasa ingin melakukan hal yang sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Tidak hanya sampai ingin ngerosok, tetapi hendaknya melakoni atau ngelakoni dari ilmu pengetahuan yang dimiliki. Implementasi ajaran Taman Siswa yang dapat diimplementasikan pada perkuliahan akuntansi keuangan lanjutan 2 ini yaitu ajaran Tringah. Taman Siswa mengajarkan konsep Tringah yang terdiri dari ngerti, ngerosok, dan ngelakoni. Ngerti berarti mahasiswa dapat mengetahui apa saja yang dipelajari dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, dan ngerosok berarti mahasiswa dapat merasakan materi yang dipelajari di dalam akuntansi keuangan lanjutan 2, sehingga mahasiswa dapat merasakan bahwa ilmu-ilmu tersebut dapat bermanfaat untuk kedepannya. Ngelakoni berarti menerapkan ilmu yang sudah dipelajari selama menempuh pelajaran akuntansi keuangan lanjutan 2 sehingga dapat dijadikan pedoman untuk kedepannya. Pelaksanaan penggabungan usaha melalui akuisisi saham. Konsep akuntansi penggabungan usaha yang diuraikan pada FASB nomor 141 meliputi penggabungan di mana satu atau lebih perusahaan menjadi perusahaan anak dan suatu perusahaan induk. Suatu perusahaan akan menjadi perusahaan anak apabila perusahaan lain mengakuisisi kepemilikan pengendalian atas saham berhak suaranya beredar. Biasanya, kepemilikan atas pengendalian perusahaan lain diperoleh secara langsung dengan mengakuisisi mayoritas lebih dari 50% saham berhak suara. Yang selanjutnya adalah entitas pelaporan. Apabila investasi dalam saham berhak suara menimbulkan hubungan induk anak, entitas yang membeli atau perusahaan induk dan entitas yang diakuisisi atau perusahaan anak tetap berfungsi sebagai entitas yang terpisah dan mempertahankan catatan akuntansinya berdasarkan hukum yang terpisah. Laporan keuangan perusahaan induk dan perusahaan anak yang terpisah dikonversi menjadi laporan konsolidasi yang merefleksikan posisi keuangan serta hasil operasi entitas gabungan itu. Entitas pelaporan yang baru ini bertanggung jawab atas pelaporan pemegang saham dan kreditor perusahaan induk serta pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya, kebijakan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi menyediakan sejumlah informasi yang tidak terdapat dalam laporan keuangan terpisah milik perusahaan induk. Dan laporan itu biasanya diwajibkan untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan serta hasil operasi bagi kelompok perusahaan yang berafiliasi. Berdasarkan ketentuan FASB Statement nomor 94 PSAK nomor 4, konsolidasi perusahaan anak yang dimiliki mayoritas perusahaan anak tidak terkonsolidasi jika pengendalian mungkin bersifat sementara dan pengendalian tidak berkaitan dengan pemilik mayoritas. Selanjutnya, perusahaan induk dan perusahaan anak dengan periode fiskal yang berbeda. Apabila periode fiskal perusahaan induk dan perusahaan anak berbeda, laporan konsolidasi disusun berdasarkan akhir periode fiskal perusahaan induk. Apabila perbedaan periode fiskal tidak lebih dari 1 bulan, laporan perusahaan anak dengan tahun fiskal yang berbeda tersebut dapat digunakan untuk tujuan konsolidasi dengan pengungkapan pengaruh peristiwa yang berselang yang dapat mempengaruhi secara material posisi keuangan atau hasil laporan. Jika tidak, laporan perusahaan anak harus disesuaikan sedekat mungkin dengan periode fiskal perusahaan induk. Pembiayaan akuisisi. Keputusan pembiayaan secara strategis dapat menjadi hal yang penting. Saham biasa yang memiliki hak suara, dan terutama akuisisi bernilai besar, mungkin akan memberatkan manajemen dalam memperoleh pengendalian atas hak suara. Saham preferen yang tidak memiliki hak suara atau pembiayaan alternatif lainnya sangat berguna dalam kasus di mana mempertahankan pengendalian atas hak suara merupakan pertimbangan yang penting. Neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi.
Entitas konsolidasi adalah suatu entitas pelaporan yang bersifat fiktif atau konseptual. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa entitas-entitas yang terpisah secara hukum dan akuntansi dari sebuah perusahaan induk dan perusahaan anaknya dapat digabung menjadi satu perangkat laporan keuangan yang bermanfaat untuk tujuan pelaporan eksternal. Hak minoritas atau kepemilikan non-pengendalian. Semua aktiva dan kewajiban perusahaan anak dimasukkan dalam neraca konsolidasi dan pengurangan yang terpisah dilakukan untuk bagian hak minoritas atas aktiva bersih perusahaan anak berdasarkan nilai bukunya. FASB sebagai bagian dari proyek konsolidasi membuat keputusan tentatif berikut dalam diskusinya mengenai penyajian hak minoritas atau non-controlling interest. Yang pertama, hak minoritas dalam perusahaan anak harus ditampilkan dan diberi judul pada neraca konsolidasi sebagai komponen ekuitas yang terpisah. Yang kedua, laba yang menjadi bagian hak minoritas bukan merupakan beban atau kerugian, melainkan pengurang laba bersih konsolidasi untuk menentukan laba yang menjadi bagian kepemilikan pengendalian atau controlling interest. Yang ketiga, kedua komponen laba bersih konsolidasi atau laba bersih yang menjadi bagian hak minoritas atau kepemilikan non-pengendalian dan laba bersih yang menjadi bagian kepemilikan dengan pengendali harus diungkapkan pada laporan laba rugi konsolidasi. Neraca konsolidasi setelah akuisisi. Jika neraca konsolidasi dibuat antara waktu pengumuman dan waktu pembayaran dividen oleh perusahaan anak, pembukuan perusahaan induk akan menunjukkan akun piutang dividen yang merupakan resiprokal dari akun utang dividen pada pembukuan perusahaan anak. Karena saldo semacam itu bukan merupakan jumlah piutang atau utang dari kepada pihak-pihak di luar kelompok afiliasi, saldo tersebut bersifat resiprokal yang akan dieliminasi dalam membuat laporan konsolidasi. Baik, selanjutnya adalah alokasi kelebihan ke aktiva bersih yang dapat diidentifikasi dan goodwill. Kelebihan biaya investasi atas nilai buku yang diperoleh pada ilustrasi dan skill dibebankan ke goodwill. Asumsi yang mendasari adalah bahwa nilai buku serta nilai wajar aktivitas dan kewajiban yang dapat diidentifikasi berjumlah sama. Jika ada bukti yang mengidentifikasi bahwa nilai wajar melebihi nilai buku atau nilai buku melebihi nilai wajar, kelebihan tersebut harus dialokasikan. Yang selanjutnya adalah akuntansi push-down. Akuntansi push-down adalah proses pencatatan dampak alokasi harga beli secara langsung terhadap pembukuan perusahaan anak. Akuntansi push-down mempengaruhi pembukuan perusahaan anak dan laporan keuangan terpisah perusahaan anak. Pak Corporation memberikan 5.000 lembar saham biasanya bernilai nominal $10 dan kas sebesar $100 untuk memperoleh semua modal saham SIM Company sebuah perusahaan tertutup pada tanggal 3 Januari 2006. Pada tanggal ini harga saham di Bursa Nasional adalah $55 per lembar. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.